Tulisanku dibaca sebab aku menulis. Keterlibatanku sebagai Gen Z dalam literasi digital. Halo teman-teman, kalian akrab dengan literasi digital? Mestinya setiap hari kalian banyak membaca informasi melalui ponsel. Pada saat ini, setiap aktivitas kita tidak pernah lepas dari ponsel. Seakan-akan ponsel sudah melekat dan jari sudah terampil mengoperasikannya. Informasi pun datang tiada henti, masuk melalui ruang-ruang tanpa diundang. Kita adalah generasi yang paling dimanja oleh internet. Ada berita, langsung dikasih tahu. Tapi, kalau soal berita hot, mata langsung melotot. Tapi sayangnya kalau soal bacaan yang lebih bermanfaat, kurang diminati. Platform digital saat ini memiliki kecepatan akses jaringan. Kita dapat memanfaatkan digital ini untuk meningkatkan kemampuan literasi. Literasi digital bukan sekadar membaca berita atau menerima informasi, melainkan juga bagaimana kemampuan kita memproduksi konten kreatif untuk dipersebarluaskan melalui gawai. Pada pemahaman kompetisi digital ini semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, aku bergabung di Eskul Persekolah Seman 1 Banjaran, yang salah satu tugas besarnya mendorong literasi dengan memproduksi konten-konten kreatif, informasi positif, mengelola web sekolah, dan mengelola majalah Selasar dalam format digital. Di Eskul Persekolah juga, saya sebagai tim redaksi Selasar. Keterlibatan aku dalam literasi digital ini mengajak, memberitahu, dan menyebar hanya dengan share link platform jenjang sosial. Namun teman-teman, mencari bahan majalah, aku harus menyelami sumber-sumber dulu. Sebab menjadi redaktur adalah tanggung jawab yang besar. Majalah Selasar melalui banyak tahap. Revisi, disusun, lalu diedit supaya nggak bosan pas dibaca. Apalagi setiap akhir bulan terbit, cover baru, tema baru, tentunya wawasan yang baru juga. Kalau kalian baca, pasti dapat pengalaman baru yang asik. Tim majalah Selasar sudah berkerah tenaga, membagi waktu antara sekolah, lalu menghasilkan karya kreatif untuk mengisi rubik-rubik pada majalah Selasar. Para pegiat literasi lainnya juga ikut menyumbang karya, fotografi, cerpen, puisi, bahkan titip salam. Respon para pegiat seni ini diapresiasi oleh tim Selasar. Setiap hari, kita selalu memantau apa yang terjadi pada si ponsel kecil kita. Apakah negatif atau positif dampaknya? Tentu, literasi digital kalah saing dengan konten-konten langsung yang menyajikan visual dan audio. Karena membaca itu memerlukan imajinasi yang kuat. Aku selaku sekretaris juga merasakan kesedihan betapa sedikitnya pegiat literasi Gen Z karena pengaruh sosial media yang kurang tepat di usia yang seharusnya mencari banyak informasi yang lebih relevan. Apa kalian tahu, bacaan yang sering dibaca jika tidak difilter terlebih dahulu akan memengaruhi cara kita berpikir. Apalagi jika terbawa pada kehidupan sehari-hari, pasti pengaruhnya langsung. Biarin, yang lain juga begitu. Itu karena salah satu makanan kepala kita yang tidak sehat. Tenang, aku kasih tips bagaimana biar bacaan kita bernutrisi. Pertama, jangan baca buku yang tidak sesuai dengan batasan umur. Kedua, skip berita-berita yang divalidasi buzzer. Lalu, yang terakhir itu, carilah relasi komunikasi literasi digital. Udah banyak kok. Buka HP-nya lalu cari di platform sosial. Lalu, keterlibatan pers dalam literasi digital adalah mengelola situs web. Persekolah dalam mengelola situs web ini mencantumkan perlombaan, pendaftaran, dan Selasar juga adalah di web ini. Hebat banget bukan? Usia antara 15 sampai 18 sudah beraksi nyata dalam literasi digital. Gak ribet, tinggal klik.
Lalu, redaksi juga diterbitkan di Instagram. Setiap redaksi ini merupakan hasil dari kegiatan yang ada di sekolah maupun luar sekolah. Kurang lebihnya kayak koran, tapi nggak ribet, tinggal baca lewat HP. Pemikiran adalah hasil dari apa yang otak kita makan setiap hari. Oleh karena itu, bacalah literasi digital yang memberikan nutrisi kepada kepala kita ya guys. Dengan keahlian Gen Z dalam internet, kita harus bisa jadikan hal itu yang mendukung literasi. Gak perlu baca-baca teori yang tebal, cukup konsumsi bacaan yang baik dari media sosial. Mari kita terapkan prinsip CABE, cakap, aman, budaya, dan etika. Karena kita beruntung loh tumbuh dan kembang di antara teknologi yang terus berkembang juga. Karena teknologi juga, jika positif, akan mengubah pola pikir kita. Sekribo ergo sum, aku menghasilkan tulisan, maka aku ada. Bersama menggenggam matahari, bersama melukis pelangi, saya Putri undur diri. Terima kasih.